pagi kawan-kawan. Selamat jumpa lagi dengan kuliah kita tentang moral ya. Kita akan bicara tentang moral hidup. Tentang moral hidup manusia. Manusia sebagai manusia, bagaimana kita harus memperlakukannya, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain, sebagai pribadi, sebagai makhluk hidup. Jadi banyak penelitian berkaitan dan berhubungan dengan manusia, dan ini nanti kaitannya dengan bioetika. Etika berkaitan dengan hidup. Misalnya aja penelitian yang sudah berhasil, teman-teman mungkin pernah dengar kata chimera ya, di mana gen manusia ditanam ke babi gitu ya. Ditanam ke babi yang berhasil. Dulu sih sudah pernah berhasil ke tikus. Bayangkan jantung manusia ditanam ke tikus. Ya, tentu saja tikus dengan jantungnya lebih gede jantungnya. Lalu yang dilakukan adalah ke babi. Atau penelitian berikutnya di Cina sudah berhasil, di mana otak manusia ditanam ke monyet. Secara medis ini sangat berharga. Secara medis ini sangat berharga dan bisnis yang sangat menjanjikan. Tadi misalnya jantung manusia ditanam ke babi itu, nanti kalau misalnya manusianya, orang tersebut sakit jantung dan harus ganti jantung, maka tinggal ambil jantungnya dari babi itu lalu ditanam, dan persis sama, 90% sama dengan jantung dirinya, sehingga nggak perlu lagi transplantasi dan lain sebagainya. Ini masalah, meskipun tujuannya baik, sangat potensial secara bisnis, secara ekonomi, secara medis, tetapi bermasalah. Mengapa? Karena kaitannya dengan manusia yang menjadi objek penelitian. Menanggapi hal itu tentu saja kita nggak hanya bisa bilang boleh nggak boleh gitu ya, berdasarkan agama gitu ya. Mereka tetap melakukan itu, mereka tetap jalan. Jadi bayangkan, sementara kita masih bicara hal-hal yang di permukaan gitu ya, tentang ibadah, tentang liturgi, tentang bagaimana orang berdoa dalam beragama, tapi agama sebagai gerbang moral sendiri seakan-akan hilang fungsinya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana semestinya kita menghargai, menghormati hidup manusia sebagai manusia. Yang pertama harus kita lihat adalah bahwa manusia itu ada berkat tubuhnya, berkat fisiknya, berkat jasmaninya gitu ya. Jasmani adalah cara mengada seseorang. Kamu baik, kamu jahat, kamu buruk perahianmu, kamu murah hati, itu karena jasmanimu. Jadi misalnya orang dikatakan murah hati ya karena jasmaninya bisa memberi, ya kan ya. Kalau jasmaninya nggak pernah memberi, hanya rohaninya agak susah gitu kan ya, dikatakan sebagai orang yang murah hati gitu ya. Kamu pendoa misalnya ya karena jasmanimu. Kamu misalnya melakukan kejahatan ya karena jasmanimu itu melakukan kejahatan. Sesuatu yang di luar jasmani agak susah untuk mengukurnya. Jadi manusia itu ada ya karena jasmaninya. Tanpa jasmani susah untuk dikatakan sebagai manusia yang ada itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah sejak kapan manusia sebagai makhluk hidup itu dikatakan ada? Jasmaninya itu kapan ada? Ada beberapa teori berkaitan dengan hal ini. Saya membaginya dalam 2 teori, meskipun ada beberapa teori lagi, dan ini efeknya sangat serius berkaitan dengan moral hidup. 2 teori besar itu adalah bahwa hidup manusia sudah ada sejak terbentuknya dia sebagai individu.
sejak terbentuknya dia yang tidak terbagi lagi, sejak terbentuknya dia sebagai pribadi yang tidak bisa menjadi pribadi yang lain lagi. Teori ini dipegang dan menjadi dasar dogma, dasar ajaran dalam gereja Katolik misalnya. Dalam Donum Vitae, Humanae Vitae, dan lain-lain itu bicara betapa dengan tegas gereja Katolik mengajarkan hidup manusia dimulai sejak awal, sejak selesainya pembuahan. Karena begitu selesai pembuahan, dia sudah tidak bisa menjadi orang lain lagi. Itu namanya individu. Individu itu dividere. In itu tidak, dividere itu i itu tidak, dividere itu terpisah, terbagi, sehingga dia sudah menjadi pribadi yang otonom. Sementara teori kedua adalah late animation atau delayed animation. Ini ada beberapa pandangan lagi bahwa hidup manusia dimulai ya sejak misalnya bicara misalnya sejak roh ditiupkan. Roh ditiupkan, ukurannya apa? Sejak gerakannya itu misalnya dalam pandangan agama Islam, sejak ditiupkan rohnya itu sejak gerakan si janin itu dirasakan oleh ibunya, oleh induknya. Atau pandangan agama Buddha yang agak menarik ini ya, agak menarik dan cukup rasional misalnya agama Buddha. Berpandangan bahwa karena hidup diakhiri dengan selesainya fungsi otak gitu ya, selesainya fungsi otak, maka hidup juga dimulai sejak otak terbentuk kesadaran. Kaitannya dengan kesadaran kita lihat orang Buddha, orang dengan prinsip independensi, dia mengatakan bahwa manusia menjadi pribadi yang otonom, yang utuh ya sejak dia dilahirkan. Maka sebelum dilahirkan dia belum manusia yang utuh, belum manusia yang sempurna. Efeknya adalah dengan pandangan semacam ini ya, di Amerika misalnya independensi ini, aborsi diizinkan bahkan menjelang kelahirannya. Misalnya kakinya masih nyangkut di dalam, terus kemudian dibunuh gitu ya, kepalanya sudah keluar lalu dibunuh, ini masih aborsi, partial abortion ya. Sehingga masih dianggap bukan kriminal, tapi kalau sudah keluar semua itu kriminal. Betapa seriusnya pandangan konsep tentang moral hidup ini. Sejak kapan hidup dimulai, itu salah satunya. Pertanyaannya, hidup itu apa? Hidup itu adalah entitas dasar yang membedakan dari benda mati. Di dalam hidup, dia bertumbuh dalam dirinya sendiri, tumbuh dan berkembang dalam dirinya sendiri menuju ke satu pribadi tertentu. Itulah sebabnya yang disebut makhluk hidup itu ada prinsip penggerak dalam dirinya secara internal. Maka hidup dibagi tiga biasanya berdasarkan jiwanya itu ya, berdasarkan prinsip penggeraknya itu. Kita menggunakan bahasa dari Plato, dari Aristoteles, bahwa ada jiwa sebagai prinsip penggerak. Ada jiwa vegeter, di mana hidup semata-mata kimiawi gitu ya, kimiawi. Dan itu ada pada tumbuhan. Ada jiwa instinktif ya. Selain kimia pada dirinya, dia juga ada insting untuk mempertahankan hidupnya dan berkembang ya. Kita misalnya ketika binatang lapar, dia ada insting untuk mencari makan, nggak peduli itu punya siapa gitu kan ya, yang penting dia mencari makan. Kalau vegeter nggak bisa, dia hanya kimiawi. Jadi kalau ada zat kimia yang mendukung di situ, dia hidup, tumbuh. Kalau nggak ada ya dia mati, nggak ada insting apapun dia untuk mencari gitu ya. Nah, agak berbeda dan unik memang manusia adalah jiwanya jiwa rasional. Selain mencari, ada unsur-unsur akal budi dia. Selain instingnya tadi, ada unsur-unsur akal budi manusia. Dan hidup manusia itu khas karena dia diciptakan untuk dirinya sendiri. Itulah martabat manusia ya.
dia bermartabat pada dirinya sendiri. Martabatnya tidak diberikan oleh pihak manapun, udah bawaan. Martabatnya tidak diberikan oleh pihak manapun, sehingga menentukan hidup dan mati tidak bisa ditentukan oleh orang tuanya, ditentukan oleh temannya, ditentukan oleh negara, oleh hukum, bahkan oleh medis sekalipun nggak boleh menentukan orang ini hidup atau mati. Dia akan dilanjutkan kehidupannya atau enggak, apapun kondisinya. Apapun kondisinya, itu harus dipegang. Karena apa? Kalau kita mentolerir kehidupan yang karena kondisi tertentu lalu boleh dihentikan kehidupan manusia, nah ini akan menjadi semacam bola salju efeknya, namanya slippery slope. Slippery slope itu efek jurang yang terjal gitu ya. Jadi kalau satu hal dilonggarkan maka yang lain akan ikut. Misalnya gini, kalau kita mengatakan wah yang penyakit tertentu lalu boleh untuk di dalam arti dihentikan kehidupannya, wah para ilmuwan itu dengan senang hati mereka akan menggunakan ini sebagai bahan penelitian. Perlakuannya sebagai metode bahan penelitian, dan kalau dibolehkan lagi kita bisa tahu bagaimana penelitian dengan bahan dasar manusia. Ya, lalu prinsip moral hidup yang bisa digunakan pertama-tama selain martabat tadi adalah sanctity of life. Sanctity of life, bahwa hidup itu suci, bahwa hidup itu suci kalau orang religius karena berasal usul dan bertujuan pada penciptanya. Tapi kalau secara keilmuan, secara ilmiah, secara objektif universal, hidup itu suci harus dimaknai bahwa ada batas di mana orang lain, pribadi lain tidak boleh intervensi terhadap hidup seseorang ini. Sebagai contoh misalnya seorang ibu mengandung, maka ibunya ini pun tidak punya hak apapun atas kehidupan bayi ini. Dia tidak bisa memilih ini mau dilanjutkan kehidupannya atau tidak. Hanya karena misalnya jenis kelaminnya, misalnya karena faktor kesehatan, misalnya karena mungkin nanti secara fisik nggak sempurna, nggak boleh. Dalam bayi tabung ini akan kelihatan sekali. Nanti yang dipilih yang terbaik, lalu yang nggak baik-baik dikemanakan. Nah itu menjadi semacam pertimbangan moralnya. Nah, kita akan melihat prinsip-prinsip dasar moral hidup. Prinsip-prinsip dasar moral ini nanti bisa kita gunakan untuk ilmu sosial ya. Jadi untuk bidang-bidang sosial bisa kita manfaatkan. Jadi kalau ada kasus-kasus, pertimbangan moralnya bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan ini. Prinsip yang berkaitan dengan moral hidup berikutnya, tadi kita sudah membahas sanctity of life, bahwa hidup itu suci, berasal usul dari Allah, dan kepada mereka yang tidak beriman gitu, kita bisa mengatakan bahwa kesucian hidup, sanctity of life itu berarti batas, ada batas di mana orang lain tidak boleh ambil intervensi gitu ya, tidak boleh intervensi terhadap kehidupan kita. Ya, misalnya kita nggak senang kepada gaya rambutnya seseorang, lalu kita nggak bisa memaksa orang itu, gaya rambutmu jelek ganti, gitu nggak bisa. Potong kepalanya tuh nggak bisa, model-model gitu ya. Jadi memang nggak boleh kita intervensi. Termasuk kita intervensi kepada misalnya anak yang dikandung oleh seorang ibu gitu ya. Anak yang dikandung seorang ibu itu nggak bisa kita intervensi. Misalnya mau kita lanjutkan atau kita hentikan kehidupan apapun keadaannya, tidak boleh itu. Ya. Itu sanctity of life, bahwa itu hidup itu suci. Mengapa begitu? Karena kepada kita pun prinsip-prinsip ini harus diterapkan. Kita juga nggak mau kan orang nggak senang dengan kita tiba-tiba operasi plastik badan kita diubah sesuai dengan selera dia, nggak boleh ya. Jadi kita pun nggak menginginkan itu, maka kepada orang lain pun kita juga harus memegang prinsip itu. Individu yang lain pun kita harus memegang prinsip itu. Sedekat apapun hubungannya dengan kita, dia tetap individu otonom yang harus kita lindungi. Nah, berikut ini kita akan bicara tentang prinsip yang pertama,
itu totalitas dan integritas. Maksudnya apa totalitas dan integritas itu? Jadi bahwa ada bagian tubuh kita ya itu berguna untuk keseluruhan tubuhnya dan itu harus dijaga. Maksudnya semacam itu. Jadi kebaikan dari bagian-bagian tubuh kita itu adalah untuk kebaikan seluruh tubuh kita, seluruh badan kita. Mata kita, hidung kita itu bagian dari keseluruhan tubuh kita yang juga baik, ya menjadi baik. Atau keseluruhan tubuh kita itu menjadi baik karena itu. Oleh karena itu dalam kasusnya saya akan langsung aja supaya kita nanti ada cukup waktu, teman-teman silahkan pelajarinya lebih dalam di buku. Ya dalam kasusnya misalnya kita nggak boleh misalnya amputasi organ tubuh itu nggak boleh sebenarnya, prinsip itu nggak boleh ya. Atau mutilasi gitu ya, kita pengen tangan kita satu aja lah, yang satu males punya tangan dua gitu nggak boleh, satunya dipotong. Atau hidungnya pengen nyending lalu hidungnya dilubangin lagi tapi itu nggak bisa. Jadi sebagian tubuh kita itu baik untuk keseluruhan tubuh, kecuali kalau ada yang sakit ya, maka dalam kasus semacam ini mungkin nggak diamputasi, nggak diamputasi. Boleh dengan catatan ini, boleh tapi harus dengan syarat ini. Yang pertama adalah bahwa seandainya kita membiarkan organ tubuh itu dan tidak memotongnya akan menyebabkan kerusakan yang serius dan menyebabkan kematian. Itu baru memungkinkan kita untuk mengamputasinya ya. Kalau kita biarkan maka kita mati, katakanlah gitu ya. Atau kalau kita biarkan maka kerusakan akan lebih parah pada tubuh kita ya, maka mungkin untuk amputasi. Nah, apabila ada harapan yang masuk akal bahwa hanya dengan amputasi organ tubuh itulah maka kerusakan serius itu bisa dihindarkan. Jadi kalau sudah ngamputasi ternyata kerusakan tubuh tetap ada, maka amputasi nggak boleh dilakukan. Kasusnya itu, maka menjual organ tubuh itu nggak boleh. Motifnya motif ekonomi, ya itu nggak boleh. Motif ekonomi itu nggak boleh. Motif ekonomi misalnya saya jual jantung saya, meskipun untuk tujuan yang mulia. Kemarin kita sudah berbicara itu bahwa tujuan tidak menghalalkan cara-cara yang tidak baik. Prinsip kedua, ini kasus-kasus ya, kasus-kasus moral hidup yang disebut dengan double effect. Double effect itu lebih ke kasus begini loh, ketika kita melakukan sesuatu maka ada dua efek bersamaan sekaligus, satunya buruk, satunya baik untuk kita ya. Misalnya kita minum obat sakit kepala, tapi obat sakit kepala itu di satu sisi menyembuhkan kita, di sisi lain juga menjadi racun untuk tubuh kita ya. Boleh nggak semacam itu? Kita boleh nggak minum obat sakit kepala kalau kasusnya begitu? Jawabannya adalah dalam prinsip double effect semacam ini boleh dilakukan sejauh tiga hal ini harus kita lihat. Pertama, prinsip itu pada dirinya sendiri harus bersifat baik. Harus bersifat baik. Jadi bahwa tujuannya minum obat untuk menyembuhkan penyakit itu baik tujuan itu ya. Yang kedua, intensinya adalah baik dan bukan efek jahatnya. Jadi kita tidak boleh minum obat karena efek jahatnya. Misalnya kita nggak sakit kepala, pengen minum racunnya doang, nggak bisa. Atau karena minum obat sakit kepala bikin tidur, lalu kita ngantuk pengen tidur secepatnya, minum obat sakit kepala biar ngantuk. Ya, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh dalam kasus itu. Karena ngantuknya itu ngantuk karena efek racun. Efek racun. Ya, kita patah hati lalu melupakan si dia, gitu. Lalu merusak otak kita dengan cara apa? Minum obat yang menghasilkan kerusakan otak, nggak bisa. Yang semacam itu ya. Berikutnya, efek baik itu bukan dihasilkan dari cara yang jahat atau yang berefek jahat. Jadi pertama-tama yang harus diperjuangkan itu. Yang ketiga, harus ada alasan berat proporsional untuk menghalalkan efek yang jahat seandainya itu terjadi.
Misalnya kasus tadi amputasi, di sisi lain kita memotong anggota tubuh dengan prinsip integritas tadi nggak boleh. Tetapi kalau itu membunuh kita, maka efek kita mempertahankan hidup itu baru bisa dibenarkan. Ya, tujuannya adalah mempertahankan hidup, bukan pertama-tama memotongnya. Ya, maka ini biasanya memang dalam bukunya Thomas Aquinas itu kaitannya dengan pembelaan diri yang sah. Bagaimana orang mempertahankan hidupnya, salah satu dengan itu. Misalnya, seandainya saya harus mengambil keputusan yang berat semacam itu, maka tujuan baiknya harus lebih besar. Berikutnya adalah prinsip proportionate dan disproportionate atau prinsip ordinary dan extraordinary. Dalam kasus ini misalnya, jadi dalam situasi yang biasa maka prinsip-prinsip itu yang biasa terjadi harus diterapkan. Tapi dalam kasus-kasus yang luar biasa maka pertimbangannya juga luar biasa. Potong tangan misalnya, orang mencuri potong tangan, itu sudah nggak bermoral dari sononya ya. Kita harus melihat tidak semua pencurian harus kemudian hukumannya potong tangan. Boleh nggak sekarang seandainya saya menghukum seseorang supaya orang lain itu takut melakukan sesuatu? Ya, di sini biasanya hukumannya semakin berat, semakin ngeri, semakin sadis supaya orang lain takut. Nggak bisa. Ini kaitannya tadi dengan sanctity of life, bahwa kita tidak boleh memanfaatkan hidup seseorang sebagai alat atau sarana. Berikutnya adalah prinsip ordinary, extraordinary, itu bisa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, dalam bidang-bidang sosial juga. Jadi dalam situasi tertentu tidak boleh, dalam situasi yang umum tidak boleh. Tetapi dalam situasi yang luar biasa, pertimbangan ketika tidak ada yang lain, maka itu ditolerir. Seandainya kita disuruh memilih pemimpin, ya hanya dua pilihan pemimpin, satunya sopan tapi bodoh, satunya pinter tapi nggak sopan, gitu. Pilih yang satunya nggak sopan tapi pinter, dia bisa punya kompetensi untuk memimpin. Satunya sopan tapi nggak punya kompetensi untuk memimpin. Nah, kita pilih yang mana dalam kasus ini? Maka extraordinary berlaku. Ya, ketika nggak ada lagi yang dipilih, maka extraordinary lah yang berlaku. Kita pilih pinternya atau sopannya, gitu ya. Kita pilih pinternya atau sopannya. Nah, sopan santun sekali lagi itu tidak berkaitan dengan jahat dan tidak jahat. Ada orang jahat yang sopan. Nah, ini kaitannya dengan itu adalah prinsip minus malum. Prinsip minus malum itu adalah di antara dua atau lebih pilihan yang sama-sama buruk, maka wajib bagi kita memilih yang keburukannya paling sedikit. Minus malum ya. Jadi di antara pilihan-pilihan yang sama-sama buruk, maka pilih yang keburukannya paling sedikit. Ada beberapa syarat untuk hal ini ya. Yang pertama, secara objektif orang terpaksa harus memilih di antara dua atau lebih pilihan dan dua-duanya itu nggak baik. Iya, nggak baik. Misalnya, pemimpinnya sama-sama koruptor. Kita harus memilih dua pemimpin yang sama-sama koruptor. Maka harus dipilih yang korupsinya paling sedikit. Nah, itu kan namanya minus malum ya, dua-duanya koruptor gitu. Tapi nggak ada pilihan ya, justru karena nggak ada pilihan lain. Pilihan yang lain ada, tapi nggak punya channelnya, kan itu agak susah. Atau pilihan yang berikutnya adalah dua-duanya nggak dipilih, kita mengganti sistemnya, ya semacam itu minus malum ya. Nah, semua pilihan itu ada dampak tidak baiknya. Lalu dalam situasi yang semacam itu kita harus memilih yang konsekuensi kejahatannya itu paling sedikit, atau ya di antara yang jelek-jelek itu masih ada yang kejelekannya paling sedikit. Jadi gitu ya teman-teman ya, kaitannya dengan moral hidup ya, moral hidup kita memang harus menggunakan prinsip-prinsip keilmuan. Sekali lagi
etika Kristen, etika yang lain adalah ilmu. Maka kalau kita memberikan argumentasi, harus dengan argumentasi yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan oleh semua. Jadi jangan asal nyomot menurut saya lalu kamu bisa menggunakan dasar-dasar argumentasi Alkitabiah, tapi itu lebih nanti untuk ke internal, dalam arti ini pengajarannya sekali lagi yang sifatnya universal gitu ya. Etika sebagai sebuah ilmu itu semuanya harus bisa, paling tidak bisa diterima oleh semua, sehingga bahasanya pun bahasa-bahasa yang ilmiah. Maka kaitannya dengan moral hidup manusia yang kemarin sudah kita bahas, misalnya ketika kita membahas pengantar moral ya, maka manusia itu menjadi semacam orientasi. Karena apa? Dia subjek sekaligus pelaku moral. Kasus-kasus moral hidup sangat banyak. Mulai dari kasus moral awal hidup manusia sampai akhir hidup manusia. Jadi prinsip kehidupan harus dipegang. Tesisnya, hidup itu suci. Suci bukan pertama-tama dikaitkan dengan religiusitas, tapi suci adalah batas di mana orang lain, individu lain, pihak lain tidak boleh intervensi apapun terhadap hidup kita. Suci, maka harus dibela, dilindungi, dan dipelihara sejak kapanpun hidup itu ada. Jadi itu ya prinsip-prinsip moral hidup. Agama sebagai gerbang moral. Kan agama harus berbicara mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Sekaligus juga menyampaikan itu sebagai suara kenabian secara universal. Maka tetap menggunakan prinsip-prinsip keilmuan. Prinsip-prinsip keilmuan supaya apa? Supaya semuanya bisa menerima argumentasi, sekaligus membawa nilai-nilai agama itu dalam universalitasnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita semakin menjadi manusia yang bukan hanya berkapasitas tapi juga bermoral.